Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita alhamdulillah di malam hari ini Allah berikan kita kekuatan dan kemudahan untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya bisa bertemu lagi dengan antum semua. Semoga pertemuan dan perpisahan nanti semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu karena Allah, kita berpisah pun karena Allah. Dan kita bertemu karena di atas keimanan kita kepada Allah. Kita bertemu karena takdir dari Allah. Dan kita berharap kita ini bisa banyak bertemu dengan orang-orang soleh, bisa banyak bertemu dengan orang-orang yang berilmu, ya, yang mereka akan senantiasa mengingatkan kita ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Itulah gunanya kita berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Kita sedang membacakan kitab Minhajul Muslim yang bahasa Indonesia ditulis dengan konsep hidup seorang muslim. Dan kita berusaha untuk menempuh jalan-jalan orang-orang yang mereka itu orang-orang yang baik, ya. Yang Nabi SAW sebutkan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah pada generasiku, yaitu generasi para sahabat, ya. Di mana Nabi SAW ketika masih hidup membimbing para sahabat. Setelah sahabat adalah mereka yang kedua tabi'in. Yang tabi'in ini belajar dari para sahabat. Dan juga generasi yang ketiga yang Rasulullah sebutkan generasi terbaik adalah tabi'ut tabi'in, ya. Dan tentunya kita meneladani mereka dari segi ibadah, dari segi semangatnya menuntut ilmu, dari segi semangatnya mengamalkan ilmu, dan juga menyampaikan ilmu, ya. Dan mereka masya Allah luar biasa, ya, keikhlasan mereka di dalam menuntut ilmu. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ya, dimanapun ada majelis ilmu maka kita datangi, ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya dalam kitab Minhajul Muslim ini. Yang kitab ini juga, ya, menjadi kajian-kajian di beberapa tempat, ya. Karena banyak sekali kitab-kitab para ulama yang dikaji, dibahas di beberapa kitab, seperti kitab Riyadhus Shalihin, kitab Ushul Salasah,
kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, kitab Al-Aqidah Wasithiyah, kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, dan juga kitab Tauhid Al-Qaulul Mufid, ya, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga masih banyak kitab yang lainnya. Nah, kita baca kitab-kitab itu ya tebel-tebel ya, apalagi berbahasa Arab ya. Wis. Bikin rambut kita keriting ya. Masih banyak kitab-kitab yang belum kita baca ya. Banyak. Ya. Belum kitab Bahjatul Nadirin Syarah Riyadhus Shalihin ya, masih banyak sekali. Belum kitab Mustalah Hadis ya. Belum kitab Durusul Lughah ya. Belum kitab Al-Arabiyatu Baina Yadaik. Wah, berapa ribu kitab itu ya, Masya Allah. Dan itu semua belum kita pelajari ya. Nah, maka dari itu pembahasan yang paling enak itu adalah satu kitab sampai selesai dan berlanjut ya, sehingga kita tahu kitab ini judulnya dan isinya apa ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa tadi temanya? Salat sunnah. Iya. Karena salat sunnah itu banyak sekali. Nanti di sini akan disebutkan ada salat sunnah fajar, ada salat sunnah duha, ada salat sunnah mutlak, ada salat sunnah rawatib, ada salat sunnah witir sudah kita bahas ya. Ada salat sunnah salat id ya. Dan juga nanti beberapa salat sunnah yang lainnya insyaallah akan kita bahas. Dan juga ada salat sunnah tatawwu ya. Nah, pembahasan yang pertama kita akan bahas dalam kitab ini adalah salat sunnah fajar. Ya, salat sunnah fajar. Ya, salat sunnah fajar dikerjakan di waktu subuh ya. Yang hadisnya sudah antum ketahui semua tentang keutamaan salat sunnah fajar ya. Maka di sini beliau yang pertama adalah menjelaskan tentang hukum salat sunnah fajar. Hukumnya apa? Apakah dia wajib? Apakah dia sekedar sunnah atau sunnah muakkadah? Tidak mungkin haram ya. Beliau menyebutkan salat sunnah fajar termasuk salat sunnah yang sangat dianjurkan. Salat sunnah fajar adalah termasuk salat sunnah yang sangat dianjurkan, seperti salat witir ya. Salat sunnah fajar termasuk salat sunnah yang sangat dianjurkan seperti salat sunnah witir. Karena diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan dua salat sunnah ini, ya, salat sunnah fajar dan salat sunnah witir, ya. Kemudian kata beliau, karena ia merupakan permulaan salat di siang hari bagi seorang muslim. Salat sunnah fajar adalah salat sunnah yang pertama, permulaan menjelang akan datangnya siang, ya, akan datangnya siang hari, ya. Sedangkan salat witir merupakan salat penutup pada malam hari. Masya Allah ya. Salat sunnah fajar itu menandakan permulaan nanti datangnya siang hari. Kemudian salat sunnah witir itu adalah salat sunnah permulaan di malam hari, ya, penutup salat di malam hari, ya. Nabi SAW menguatkannya melalui tindakannya, ya. Jadi di sini kata beliau menyebutkan Nabi SAW menguatkannya melalui tindakannya. Artinya beliau sangat sungguh-sungguh menjalankan kedua salat sunnah ini.
Ya, jangan sampai ditinggalkan. Karena salat sunnah fajar permulaan nanti pada siang hari, dan salat witir adalah salat penutup salat malam hari. Yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memeliharanya dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Ini kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kesiangan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengerjakan salat sunnah fajar, kemudian salat sunnah, kemudian salat subuh. Ya, kalau kita kan enggak, udah siang, ya udah salat subuh. Ya, salat sunnahnya lewat. Ya intinya malas. Ya, intinya malas. Ya. Kadang saya juga seperti itu. Ya. Kelamaan kalau sunat dulu ya. Masih langsung sholat subuhnya. Dan Nabi SAW menganjurkannya. Ya. Dalam sebuah hadis, yang ini hadis antum sudah, insyaallah sudah hafal artinya. Ya, walaupun Arabnya belum hafal tapi hafal artinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadis cantumkan oleh beliau 725. Ya, nomor hadis 725, ya, hadis Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Harusnya kan raq'atani, ya, karena jumlahnya 2 rakaat. Tapi ketika isim musanna bersambung dengan isim, maka nunnya dihilangkan. Ya, ketika isim musanna jumlahnya 2 bersambung dengan isim yang lain, maka nunnya dihilangkan menjadi raq'ata. Harusnya raq'atani. Kan nunnya selalu berharokat kasrah. Ya. Masih ingat Pak, isim musanna itu diakhiri dengan apa? 2 huruf. Yang pertama alif sama nun, yang kedua ya sama nun. Sebelum alif, sebelum ya berharokat fathah. Ya. Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Raq'atal fajri, 2 rakaat fajar, khairun, itu lebih baik, minad dunya, dari dunia, ya, wa ma fiha, dan apa yang ada di seluruh dunia ini. Ya, Masya Allah ya. Coba kumpulkan semua emas, ya, jadi satu, ya. Kira-kira berapa ton? Mungkin berton-ton bahkan lebih, ya. Itu semuanya kalah dengan kita melakukan salat sunnah fajar, ya. Jadi pahalanya lebih baik daripada kalau kita diberikan dunia dan seisinya. Ini salat sunnah fajar itu lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisinya. Ya, isi dunia itu Masya Allah ya, bagi laki-laki pengen berapa cewek cantik-cantik ya, Masya Allah ya, 4 aja kurang ya, kasih 10 mungkin kurang ya. Bahkan ada kisah laki-laki menikahi 25 wanita ya. Bahkan ada seorang kiai yang menikahi lebih dari 4. Nah, ini kiai ajaran dari mana ini ya? Ya, selebihnya zina, ya kan? Padahal maksimal 4, selebihnya zina. Ya. Tapi punya pondok pesantren. Nah, ini yang jadi masalah. Lah kiainya aja kan niru Rasul katanya. Ya, niru Rasul tapi ada batasannya ya. Lebih dari 1 tapi maksimal 4. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, la tada'u raq'atanil fajri wa in taradatkumul khailu. Janganlah kalian meninggalkan 2 rakaat salat sunnah fajar sekalipun kamu sedang dikejar oleh kuda, oleh musuhmu. Ya, jadi ketika kita sedang dikejar oleh musuh dalam kondisi aman atau dalam kondisi kita sedang lari, maka salat sunnah fajar dilakukan. Ya. Mungkin ini dalam kondisi
perang bisa jadi, ya. Kita kan kalau dikejar musuh kan nggak mungkin sholat ya. Yang penting nyari persembunyian yang aman. Ya. Jadi kalau dikejar musuh itu lari, Pak. Ya, lari. Demi menyelamatkan jiwa kita. Kemudian yang kedua di sini beliau menyebutkan waktu sholat sunnah fajar, waktunya kapan. Adapun waktu pelaksanaan sholat sunnah fajar adalah di antara terbit fajar dan sholat subuh. Karena fajar itu ada dua, ada fajar kadhib, ada fajar shodiq. Ya. Kalau fajar kadhib itu belum datang waktu subuh, masih gelap. Kalau fajar shodiq itu langitnya sudah agak mulai terang, ya, itu waktu sholat subuh. Jadi kadang-kadang di masjid-masjid saudara-saudara kita itu masih gelap sekali, masih fajar kadhib, tapi sudah adzan, ya sudah adzan, ya. Padahal itu waktu-waktu mungkin waktu-waktu sahur, ya. Nah, bagi seseorang yang tertidur hingga matahari terbit atau lupa dan tidak sempat mengerjakannya, hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat, kecuali setelah memasuki waktu zawal. Zawal itu apa? Tergelincirnya matahari. Zawal. Ya. Maka ketika itu waktu pelaksanaannya telah gugur atau habis. Di sini beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi membawakan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya. Beliau mengatakan di sini dengan sanad yang baik. Man lam yusalli rak'atayil fajri hatta tatlu'a asy-syamsu falyusallihima. Barang siapa yang belum mengerjakan 2 rakaat salat sunnah fajar hingga matahari terbit, hendaklah ia mengerjakan 2 rakaat itu. Berarti di sini menunjukkan sangat pentingnya, ya, mengerjakan salat sunnah fajar sampai ketika matahari terbit pun. Dalam hadis ini, ya, sebutkan jangan sampai meninggalkan sholat sunnah fajar. Hadis yang tadi kita bacakan, janganlah kalian meninggalkan 2 rakaat sholat sunnah fajar sekalipun kamu sedang dikejar oleh musuh. Dan ini pun siapa yang belum mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar hingga matahari terbit, hendaklah ia mengerjakan 2 rakaat tersebut. Berarti sangat penting, ya. Nah, di sini ada sebuah, beliau menyebutkan kisah dalam suatu peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya itu tertidur pulas, ya, dan tidak bangun sampai matahari terbit. Ya, matahari terbit. Maka mereka bergeser sedikit dari tempat mereka. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal supaya mengumandangkan azan. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu mungkin kesiangan sampai matahari terbit. Mereka satu pun gak ada yang bangunin, ya. Mungkin tadi capek apa tadi pulas. Ini menjadi pelajaran buat kita. Jadi kalau ada dari Nabi suatu perbuatan, itu menjadi pelajaran buat kita, ya, menjadi contoh buat kita. Dan bahkan perbuatan Nabi itu menjadi solusi. Contoh, dalam satu ketika Nabi SAW itu lupa sholat, baru dapat 2 rakaat salam, padahal jumlah rakaatnya 4.
Dan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah ya tentang adanya sujud sahwi. Nah, ini kan menjadi solusi. Jadi semua perbuatan Nabi itu menjadi solusi bagi umatnya. Ketika Nabi SAW sholat 4 rakaat, baru 2 rakaat kemudian salam, ya, ternyata ada syariat sujud sahwi. Dan itu pasti akan terjadi setelah Nabi meninggal. Dan itu terjadi pada para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan generasi sampai sekarang. Dan itu pasti terjadi. Ya. Dan itu pasti terjadi. Ya, jangan jauh-jauh kita sendiri, ya. Kadang salat sunnah 2 rakaat aja, aduh ini 1 rakaat apa 2 rakaat. Nah, cuma 2. Ya kan? Ini sujud pertama apa kedua, ya kan? Iya. Karena terlalu memikirkan mungkin ya, pekerjaan apa utang atau apa ya. Menjadi pelajaran dan juga menjadi solusi bagi umatnya, ya. Dan itu semua tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Bilal bin Rabah walaupun matahari sudah terbit, Rasulullah memerintahkan kepada Bilal supaya mengumandangkan adzan. Dan Bilal ini adalah muadzin pertama atau muadzinnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang masya Allah ya, Bilal ini dulunya budak, kemudian masuk Islam, jadi orang beriman, kuat imannya, dan masuk Islam, imannya kuat, masuk surga. Ya, dulunya budak. Lalu Nabi SAW mengerjakan 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh. Maka dari sini dibolehkan ketika matahari sudah terbit, ya, antum salat sunnah dulu, baru salat subuh. Itu kalau tertidur pulas, bangun-bangun sudah jam 7, setengah 7. Kalau antum bangun adzan, oh bangun nih, melek, udah ngopi-ngopi, tidur lagi. Nah ini kebangetan ya. Ya. Di sisi lain antum masih wajib untuk melaksanakan sholat, di sisi lain antum berdosa juga, ya. Ya. Mungkin antum, ya, bisa jadi bangun jam 4, jam setengah 4 dikiranya subuh, padahal itu alarm itu. Ya. Antum mengerjakan sholat subuh, lihat jam baru jam 4. Ya. Lalu Nabi SAW berdiri dan mengerjakan sholat subuh ya bersama para sahabat. Ya. Pernah Pak kesiangan subuhnya? Bukan pernah Pak Ustadz, sering. Ya, ya. Kalau pernah, pernah. Ya. Kalau sering, jangan. Ya. Makanya Nabi SAW ya selalu tidur di awal waktu, ya. Setelah sholat isya Nabi SAW tidur, ya, tidak begadang, ya, kecuali kalau hal-hal yang perlu, ya. Ingat kata Roma Irama ya, begadang jangan begadang kalau memang nggak ada perlunya, ya. Kalau belajar tahsin, ya jangan terlalu kemalaman, ya, takut sholat subuhnya kesiangan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga di sini yang terakhir dari sholat sunnah fajar ini, nanti kita masuk kepada sholat sunnah rawatib. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah fajar. Tata caranya, sholat sunnah fajar itu dikerjakan 2 rakaat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, ya. Kalau kurang berarti orang itu memang malas, kalau lebih berarti lagi semangat ibadah, ya. Iya. Kalau kurang berarti lagi malas, kalau lebih berarti lagi semangat. Tapi itu semua tidak boleh dilakukan karena tidak ada contoh, ya.
Salat sunnah fajar adalah 2 rakaat salat sunnah yang dilakukan dengan ringan. Ya, bersegera dengan ringan, jangan terlalu kepanjangan. Dan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah yang dibaca dengan suara pelan. Jadi kalau kita sholat sunnah, ya, baca Al-Fatihah, baca surat dengan suara yang pelan, paling tidak didengar oleh sendiri. Ya, kalau antum bacanya dengan keras, berarti antum jadi imam. Ya, dengan pelan, sehingga tidak mengganggu orang yang sedang sholat sunnah, ya, orang lain yang sedang sholat sunnah. Ya. Lalu bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan hanya surat Al-Fatihahnya saja, tidak baca Al-Kafirun, tidak baca Al-Ikhlas? Ini boleh kalau hanya membaca Al-Fatihahnya saja. Jadi rakaat pertama setelah Al-Fatihah nggak baca Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah tidak baca surah Al-Ikhlas, ini boleh, nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca. Kalau nggak dibaca berarti sholatnya tidak sah, karena surah Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat. Kalau tidak ditinggalkan, ya, maka dia batal sholatnya. Diulangi dari awal takbiratul ihram. Tidak usah wudu. Tidak usah wudu. Ini berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini qabla al-ghadati fayukhaffifuhuma hatta inni la asyukku aqra'a fihima bi Fatihatil kitabi amla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh dan meringankan keduanya, sehingga aku merasa ragu apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak. Ya, mungkin baca Al-Fatihahnya ya cepat tapi nggak terlalu cepat. Ya, kemudian membaca surat yang lain. Bagaimana kalau bukan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas membacanya? Boleh, nggak apa-apa. Ya, mau baca Al-Ma'un, baca An-Nasr boleh. Dan satu lagi, ya, juga penuturan dari Aisyah dalam riwayat lain, karena Rasulullah SAW yaqra'u fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yusiru bihima. Rasulullah SAW biasa membaca surah Al-Kafirun serta Al-Ikhlas pada 2 rakaat salat sunnah subuh, dan beliau membaca keduanya dengan suara pelan. Nah, pada salat subuhnya yang wajib kita dianjurkan untuk agak memperpanjang surat, ya, memperpanjang bacaan. Tapi dalam salat sunnah meringankan. Ya, ini yang bisa sampaikan. Ya, pertama salat sunnah fajar. Nanti yang berikutnya adalah salat sunnah rawatib. Sudah masuk waktu isya, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Udah mau jam 9, Pak. Sudah apa, Pak? Tuh. Ya, saya pengen bahas satu lagi. Ini insya Allah pendek, ya. Tidak apa-apa, ya. Tentang salat sunnah rawatib. Ya, ini insya Allah sudah sering disampaikan. Apa sih salat sunnah rawatib itu? Pengertiannya, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, salat sunnah rawatib adalah salat sunnah sebelum atau sesudah salat wajib.
Ya. Sholat sunnah sebelum atau sesudah dilaksanakannya sholat wajib. Ada yang sebelum, ada yang sesudah, ada yang dua-duanya. Ya. Sholat sunnah rawatib itu ada yang sebelum, ada yang sesudah, ada yang dua-duanya. Kalau yang sebelum itu adalah sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Ya. Kalau yang sesudah itu sholat maghrib dan sholat isya. Kalau dua-duanya sebelum dan sesudah itu sholat duhur. Ya. Jadi sholat duhur itu sebelum sholat duhur bisa dikerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat sholat sunnah qobliyahnya. Dan setelah sholat duhur baru sholat ba'diyah subuh atau ba'diyah duhur 2 rakaat. Ya. Jadi kalau misalkan sholat sunnah qobliyah duhurnya 4 rakaat, jumlah totalnya itu sekitar 12. Ya. Kalau sholat sunnah qobliyah duhurnya itu 2 rakaat, maka total keseluruhan 10 rakaat. Karena sebelum subuh 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, setelah duhur 4, sebelum duhur 4, setelah duhur 2, berarti 12. Kalau sebelum duhurnya itu cuma 2, berarti 10. Dan Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang menjaga sholat sunnah rawatib, dalam riwayat lain 10 rakaat, dalam riwayat lain 12 rakaat, ya, itu akan dibuatkan rumah istana di surga. Itu balasannya. Tapi kita kan susah, ya, kita kadang susah. Kadang habis maghrib, oke, habis isya, oke, subuh nggak sempat, ya. Kadang duhur, ya hanya sholat duhurnya, kemudian sholat ba'diyah duhurnya, ya. Dan itu kalau dijaga, sehingga saya lupa namanya, Maimunah atau siapa, saya lupa namanya itu. Pernah baca di buku. Ketika mendengar hadis itu, sahabat ini mengatakan, setelah saya mendengar hadis itu, Nabi bersabda seperti itu, saya tidak meninggalkan sholat sunnah rawatib. Ya, saya lupa namanya Maimunah atau siapa. Pokoknya itu sahabiat. Ya. Ada yang namanya Maimunah? Yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya. Ya. 2 rakaat sesudah maghrib serta 2 rakaat sesudah isya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ini keterangan dari Ibnu Umar, ya, berarti anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin, raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla salati subahi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hafidtu, aku hafal. Hafidtu ini fi'il madhi, aku telah hafal. Ya. Minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyra raka'atin, 10 rakaat salat sunnah. Raka'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum duhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah duhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Fi baitihi, di rumahnya, salatnya di rumah. Karena pada asalnya salat sunnah itu dikerjakan di rumah. Ya, sehingga rumah itu tidak seperti kuburan. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, la
Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, sepi, nggak pernah sholat di situ, nggak pernah baca Quran di situ, nggak pernah zikir di situ, ya. Mungkin nggak pernah ada TPQ di rumahnya, ya. Ada anak-anak tapi nggak diajarin Al-Quran, misalkan, ya. Sepi, yang ada cuma dangdutan, organ, sinetron, ya kan, yang isinya marah-marahan, musuh-musuhan, dengki-dengkian, ya kan, bunuh-bunuhan, rencana pembunuhan, ya, rencana mencelakai, macam-macam. Ini kesenangannya ibu sinetron, ya. Sehingga ada satu orang yang disengiti, persekongkolan, ya. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya fi baitihi, di rumahnya. Wa raka'ataini qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya. Ini berarti 10 rakaat. Namun dalam hadis yang lain diriwayatkan 12 rakaat, yaitu qobliyah duhurnya dikerjakan 4 rakaat. Tapi di sini tidak tercantum hadisnya. Juga berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'a arba'an qabla duhri. Nah, ini ada juga hadisnya. Ini hadis potongan. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Juga Rasulullah SAW bersabda, ma baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 adzan, ya, maksudnya adzan dan iqamah terdapat salat sunnah, ya. Antara adzan dan iqamah itu tengah-tengahnya terdapat salat sunnah, dan terdapat waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Juga Nabi SAW mengatakan, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri, ya. Semoga Allah merahmati orang yang menunaikan 4 rakaat salat sunnah sebelum asar. Wallahu alam, ana belum mengetahui secara rinci tentang hadis ini, ya. Mungkin di antara antum sudah ada yang pernah mendengar penjelasannya. Ini tentang salat sunnah rawatib, ya. Semoga kita bisa mengamalkan, sehingga semakin banyak kita menjaga salat sunnah rawatib, semakin banyak Allah memberikan kita rumah istana di surga. Sehingga kita ini banyak rumah, ya. Kalau rumah di surga itu nggak ada bosan-bosannya, ya. Kalau di dunia kan ada bosannya, bosan nih ke rumah mbah yuk, gitu. Bosan nih ke rumah siapa, ke rumah teman. Tapi di surga tidak ada rasa jenuh dan bosan, semuanya senang. Bahkan di surga itu bisa saling berkunjung antara teman satu dengan teman yang lainnya. Mungkin ini jamaah yang bisa Anda sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang benar-benar menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga ilmu yang kita miliki berkah dan bisa kita mengamalkannya, dan semoga kita semua menjadi hamba Allah yang soleh, yang bertakwa. Ya, ini menjadi pembahasan. Ada sebagian ustadz, ya, ini saya bacakan dulu soalnya. Ini soalnya apa? Pertanyaannya soalnya. Soalnya kalau ujian itu, kalau ngawasi anak kelas 1 SD, dibacakan soalnya. Yang belum bisa baca, nah itu tak bacakan soalnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kita sholat berjamaah lalu di tempat sujud kita terdapat pipis kucing? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah sholat kita sah? Jazakallah khairan. Ya, wa antu wa jazakallah. Kalau pendapat dari Ustadz Yahya Badrus Salam, itu kotoran kucing tidak
tidak najis. Itu pendapat beliau. Pernah dengar ya? Iya. Alasan dia membawakan sebuah kaidah, tapi saya nggak apalah kaidahnya. Dan dia beralasan karena kucing itu kan binatang yang sering keluar masuk rumah, yang mengintari kita, mengelilingi kita. Tapi dari beberapa ustadz yang lain itu pipis kucing itu najis, mau pipisnya, mau BAB-nya, ya najis. Karena membawakan sebuah kaidah, setiap binatang yang dagingnya haram dimakan, maka kotorannya najis. Nah, kucing dimakan halal apa haram? Haram. Maka kucing itu kotorannya najis, baik pipisnya maupun BL-nya, ya, atau nah. Jadi banyak yang berpendapat pipis kucing dan BAB kucing itu najis. Maka ketika ya emang kucing ini binatang yang di sisi lain memang kurang ajar ya. Kadang ke motor kita tiba-tiba nyengking, yang ngecur ya, nggak permisi dulu yang punya motor ya. Permisi Pak, ini mau tak umbah gitu kan, mau tak cuci, ya. Ya. Kalau mendapati di tempat sujud kita itu terkena najis, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Karena tempat kita, sholat kita, badan kita, pakaian kita itu kalau terkena najis dibuat sholat, ya maka sholatnya batal. Maka kita batal sholatnya. Nah, batal sholatnya. Kemudian pipis kucing itu baru kita lap, kita pel, baru bisa digunakan untuk sholat kembali. Ya, dihilangkan najisnya. Ya. Jadi sholatnya tidak sah. Ya gimana? Misalkan kita sholat, kita ngelapnya pakai apa? Gak mungkin kita lagi sholat lepas baju, kemudian ngelap-ngelap, ya. Tapi tidak dibasahi, ya. Maka bekas-bekas pipisnya itu masih nempel, maka batal sholatnya. Ya batal sholatnya, ambil lap, dilap, kemudian sholat kembali. Kemudian pintunya ditutup biar kucingnya tidak masuk lagi, ya. Atau kasih makan. Ya mungkin antum-antum nih nggak ngasih makan soalnya, ya. Gimana ngasih makan kan? Ikan baru digoreng dicolong, ya. Ya, Allahu a'lam. Nah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan pertama, bagaimana jika seorang makmum ketinggalan sholat 1 rakaat pas imam tahiyat akhir, terus saya harus baca tahiyat akhir atau awal? Ya. Bagaimana jika seorang makmum ketinggalan sholat 1 rakaat? Nah, kemudian di rakaat kedua kan imam at-tahiyat. Apakah saya harus baca at-tahiyat akhir atau awal? Ya. Kalau ya, jadi dalam sebuah hadis, kalau seorang itu masuk masjid, imam sedang mendapati apa saja, maka kita takbiratul ihram kemudian ikut bersama imam. Kalau imam itu at-tahiyat akhir, ya at-tahiyat akhir wallahu alam, karena kita ini belum at-tahiyat akhir, ya karena masih ada sesuatu yang kita sempurnakan, maka kita bacanya di at-tahiyat awal sampai abduhu wa rasuluh. Habis itu berhenti, ya sambil nunggu imam selesai kemudian mengucapkan salam, baru kita menyempurnakan rakaat kita. Wallahu a'lam, ya. Jadi bacanya tahiyat awal, ya. Yang kedua, apakah sah sholat pakai parfum yang mengandung alkohol? Saya tanya, alkohol najis enggak? Enggak. Alkohol tidak najis, ya. Maka sholatnya sah. Alkohol enggak najis. Ya, jadi tidak siap yang haram itu najis. Ya. Tapi alkohol haram diminum.
Dan jangan dibuat pijat badan lah, ngurut-ngurut oles badan, jangan ya, alkohol. Ya. Sah salatnya ya. Pakai parfum yang mengandung alkohol. Karena di parfum itu kan kandungan alkoholnya biasanya sedikit ya. Wallahu a'lam. Udah selesai? Enggak ada lagi ya? Cukup ya? Ya, semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi saya sendiri dan antum semua, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Sedikit diamalkan, insya Allah pahalanya sangat besar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.